Cita-citaku ini kan ku kejar semuanya. Kita lihat siapa yang beneran jago di lapangan. Jadi anak baru di sini memang tidak gampang, Mary. Kalau kamu diserang, kamu harus lawan. Aku ingin terbang tinggi. Obama anak menteng ya sebenarnya cerita untuk keluarga, cerita untuk semua umur. Inti dari cerita ini sebenarnya adalah buat masyarakat Indonesia semakin menyadari bahwa Obama adalah bagian dari sejarah Indonesia, nggak bisa kita hapus. Gitu. Dia belajar pada saat usia yang sangat krusial. Dia belajar pada saat berusia dari 6 sampai 10 tahun, di mana semua anak akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dasar tentang esensi dari nilai-nilai dasar kehidupan. Itu kita bisa rasakan pada saat kita sama-sama mengalami dunia sekolah dasar. Dan intinya adalah Indonesia mengajarkan kepada dunia bahwa begitu banyak etnis, begitu banyak suku, begitu banyak warna kulit, begitu banyak bahasa, tapi dia menjadi satu kesatuan yang disebut Indonesia. Nah, ini background dari Sumpah Pemuda, di mana bagaimana Indonesia didirikan sebagai negara republik. Jadi intinya adalah sebenarnya Obama banyak belajar tentang toleransi di Indonesia, banyak belajar bagaimana keluar dari dunia aneh, banyak belajar tentang multi etnis, banyak belajar tentang berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia lewat satu nilai yang namanya toleransi. Jadi intinya film ini ingin berbicara tentang toleransi. Itu yang paling esensi dari film ini. Ada dua tema utama dari film ini. Tema yang pertama adalah betapa pentingnya untuk kita memiliki hope, harapan. Sedangkan tema yang kedua adalah bahwa berbeda itu sah-sah saja. It's okay to be different. Jadi ada tentang hope dan tentang pluralisme. Jadi sebenarnya cerita ini tentang seorang anak kecil yang besar di Indonesia, dan cerita ini hanya mungkin terjadi di Indonesia. Tidak bisa dikopi oleh negara manapun di dunia, karena Barry selama 4 tahun dia spend waktunya di Indonesia, dan kemudian dia menjadi seorang pemimpin besar. Ini film yang nggak bisa dikopi oleh Hollywood, dan kita harus bangga untuk itu. Saya Hasan Faruk, dan saya main sebagai Barry, anak Obama kecil. Saya Teguh Zaki. Saya dalam film Obama Anak Menteng berperan sebagai Turdi. Turdi ini adalah orang kepercayaannya keluarga Obama, di mana Turdi selalu mengantar sekolah Obama, selalu melindungi Obama ketika dia berantem. Dan Turdi ini adalah seorang transgender, di mana dia juga setiap hari Minggu dia berdandan seperti seorang perempuan. Tapi sehariannya dari Senin sampai hari Sabtu dia berdandan seperti seorang laki-laki biasa. Eva. Oke. Kayaknya Eko udah siap. Eko berangkat dulu ya. Saya Kara Rachel, berperan sebagai Ann Dunham. Dia adalah ibunya Obama atau nama panggilannya Barry, dan dia menurut aku wanita yang cukup bijaksana, sabar, sedikit protektif. Tapi dia biarin anaknya untuk bergaul sama bersosialisasi sama semua orang dari kelas beda, dan dia nggak diskriminasi. Dia cuma mau yang paling terbaik buat anaknya. Ya, saya Angga Putra. Saya di sini berperan sebagai Slamet. Iya, nama saya Radit Syamudin. Tokoh Yuniardi ini teman baiknya si Barry dan adanya Slamet. Dia nih anak dari Ibu Ngatiem dan Pak Madadi. Nah, Ibu Ngatiem ini pembantu rumahnya di rumah Barry, dan Pak Madadi ini pas supirnya Pak Dokter di rumah Barry.
Barry di film ini dia toleran banget. Dari info yang saya dapat dari teman dekat dia toleran banget, dia baik hati, keingin tahunya besar banget. Dia ada yang bilang dia kadang suka jahil, tapi di film ini itu nggak fokus ke daerah situ. Film ini agak fokus ke hubungan dia sama teman-teman dia, hubungan dia sama ibu dia dan bapak tiri dia. Dia sangat sayang sama mereka. Sebenarnya tokoh Turdi adalah tokoh yang sangat paham sekali, sangat mengerti bagaimana Obama ketika dia tinggal di Indonesia, bagaimana Obama kesehariannya, dan bagaimana kehidupan keluarga Obama. Itu adalah Turdi. Di film ini Anne adalah seorang ibu yang memberi inspirasinya kepada anaknya, Obama. Dan dia mau yang terbaik buat anaknya. Nah, tokoh Slamet ini di sini gini nih, Slamet itu orangnya ya gokil dikit lah. Cuman dia tuh yang nolongin Barry. Mungkin Slamet dan Yuniardi itu teman pertamanya Barry di Indonesia. Mungkin masalahnya skenario sih gitu. Dia pemberani dan suka menjaga Barry. Dia tuh ya samalah kayak si Slamet, cukup agak nakal, cuma sopan dikit lah. Saya dibuat film ini saya harus sangat perhatikan apa yang saya mau orang melihat dari Barry Obama kecil. Dan buat ini saya research banyak. Saya research dia di internet, dia sejarah dia kayak gimana. Tapi yang lebih dalam, saya even more detail researchnya. Saya lihat, saya ada kontak sama dua teman paling dekat dia waktu dia di Menteng. Dua teman paling dekat dia, Slamet dan Yuniadi, mereka yang asli ada. Jadi saya bisa tanya sama mereka, dia karakternya kayak gimana. Mereka jadi bisa banget infonya. Tokoh Turdi itu sangat menarik sekali dalam film ini. Dan untuk saya Turdi itu sangat luar biasa. Dan tokoh Turdi yang saya perankan ini sangat memacu adrenalin saya sebagai seorang pemain ya. Karena Turdi ini adalah seorang transgender di mana saya belum pernah menerima dan memainkan seorang transgender di film-film atau sinetron-sinetron saya sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah tantangan yang sangat luar biasa dan seru. Yang saya mempelajari tentang Anne Dunham, dapat info juga dari Google, dari naskah, dan juga dari bukunya Damien. Itu Anne adalah wanita yang, jadi karena kesayangannya anaknya dan juga kepada keluarganya, kan dia nyusul dari Hawaii ke Indonesia, pindah ke Menteng ke negara baru karena suaminya harus pulang ke Indonesia. Tapi dia nggak tega lihat anaknya direndahin, jadi ya pasti sakit sebagai ibu yang sayang banget sama anaknya, tapi di sisi lain juga sayang sama suaminya. Cukup berat buat dia untuk ambil keputusan dan pulangin Barry ke Hawaii supaya bisa dapat sekolahan yang lebih baik. Kalau tokoh Slamet sendiri yang saya mainin sih, saya juga masih bisa berkomunikasi langsung dengan Slamet aslinya. Karena kan Slamet aslinya itu, pas Slamet itu masih hidup. Dan saya juga suka bertanya-tanya pada beliau. Dan yang saya sesali itu, awal saya ketemu dia itu, saya nggak menatap betul gitu mukanya dia. Kalau saya menatap betul tuh, niatnya muka saya pengen saya kasih tai lalat di sini nih. Kan Slamet asli ada tai lalat di sini. Saya kagak jadi kasih tai lalat deh. Saya lupa. Saya sih belajarnya dari Pak Yuniardi asli. Jadi itu dia masih hidup sekarang. Dan
Saya juga memahami tokoh Slamet ini karena Slamet yang asli itu masih hidup. Dan dia juga banyak cerita kepada saya, dia masih hidup. Dari tokoh Yuniardi ini, saya juga mempelajari cukup banyak hal lah. Dari Pak Yuniardi dan dari skenario itu tersebut. Dia tuh cukup pendiam, terus ya agak kalem gitulah, kalau menurut saya. Berangkat dari pancingan dari novel Damian de Matra yang sangat brilian idenya, dia berhasil menemukan seorang narasumber yang bernama Slamet. Dari Slamet kemudian dia membongkar cerita tentang bagaimana Obama menjadi anak Indonesia sebagai tetangga dekat yang kebetulan mereka hidup berdampingan setiap saat, yang tentunya secara dramatika adegan atau kemudian drama atau kemudian esensi kehidupan lebih banyak belajar dan lebih banyak terasa tentang kemanusiaannya di situ gitu. Dari situ kemudian dikembangin bahwa Obama anak Menteng bercerita tentang kehidupan dia pada saat dia telah mengenal Indonesia selama 2,5 tahun yang dia dapat dengan keras pada saat dia hidup di Menteng Dalam. Nah, periode dari film ini adalah periode pada saat dia berusia 9 menjelang 10 tahun, itu yang dia ambil dari kehidupan Obama ketika udah berada di Matraman. Matraman adalah sebuah peningkatan dari strata hidup Obama untuk meningkat dari kehidupan yang hidup di dalam dunia yang sangat kelam, lalu kemudian meningkat untuk menjadi orang yang cukup mendapatkan warna yang sangat luar biasa, bagaimana sebuah setting yang ada di Jakarta. Sebelah kirinya adalah kehidupan kelas bawah banget dan sebelah kanannya adalah kehidupan kelas menengah ke atas gitu. Artinya hidup menteri dan orang-orang penting yang ada di pemerintahan pada saat itu. Tapi lingkungan di depannya adalah lingkungan yang menceritakan kekontrasan bagaimana Obama hidup sebagai anak jalanan, sebagai anak Betawi, sebagai anak yang belajar tentang nilai-nilai hakiki dari kehidupan bangsa Indonesia yang disebut toleransi itu gitu. Nah, toleransi itu yang dia dapat selama kurun waktu 2 tahun, hampir 2 tahun dia hidup di Matraman, yang kemudian dia bawa menjadi bekal ketika dia dipindahkan oleh Endanem ke Hawaii. Pemahaman saya tentang tokoh Turdi sebetulnya hanya berdasarkan skenario dan cerita dari orang-orang yang pernah kenal dengan Turdi. Tapi sebetulnya saya juga tidak tahu Turdi ini sosok yang seperti apa. Bahkan produser juga sempat melontarkan kepada media bahwa sampai sekarang Turdi itu masih terus dicari karena kita juga pengen tahu sebenarnya seperti apa sih Obama ketika tinggal di Indonesia dan ketika masa kecilnya itu seperti apa. Dan observasi saya banyak bertanya juga sama Pak Slamet, di mana Pak Slamet yang asli juga masih hidup. Saya juga banyak menggali dari Pak Slamet, sebenarnya Turdi itu seperti apa sih, kelakuannya seperti apa, body language-nya seperti apa, cara berpakaian dia seperti apa. Itu saya observasi melalui Pak Slamet. Dan Turdi ini kan seorang transgender di tahun 70-an. Di mana tahun 70-an saya belum lahir dan saya juga nggak tahu transgender di masa 70-an itu sebenarnya seperti apa. Jadi saya juga tidak bisa menyamakan transgender di tahun 2000-an atau tahun 90-an ketika saya tahu transgender itu seperti apa. Jadi saya juga mencari tahu sama orang-orang yang hidup di tahun 70-an sebagai transgender dan mengenal seperti apa masa itu. Jadi seperti itu belajar. Di film ini, saya sama Kara awalnya pas pertama ketemu waktu masih di workshop reading, emang agak aneh sedikit.
kan saya baru kenal sama dia udah harus panggil dia mom, udah harus deket banget sama dia. Pokoknya chemistry-nya harus buat film ini penting sekali, harus deket banget. Jadi emang agak aneh awal-awalnya, tapi akhirnya saya bilang sama diri sendiri, ini acting, harus itu resikonya. Terus lama-lama saya dan dia, bukan lama-lama, cepet dapat chemistry-nya. Dia saling ajak saya main keluar, reading bareng, ya segala macam gitu. Yeah, she is my mom, but she's like almost like my mom. Good night, darling. Night, mom. Membangun sebuah chemistry untuk pembuatan film dan penokohan menurut saya sangat penting sekali. Apalagi 90% saya itu scene-nya banyak dengan Mr. Berry atau Obama kecil yang diperankan oleh Hasan Farouk. Dan saya membangunnya dari berbagai macam hal. Dari pertama kali saya ketemu, saya udah so asik aja, saya udah so kenal, dan saya juga mengetahui hobinya dia itu apa, terus lagi makanan favoritnya apa, sudah berapa lama tinggal di Indonesia. Saya mengetahui dulu secara personal dia itu seperti apa. Ternyata sosok Hasan di sini sangat menyenangkan dan saya kagum sama sosoknya Hasan dan keluarganya juga. Saya mencari tahu latar belakang mereka dulu, dan ketika di lokasi syuting saya mengakrabkan diri dari mulai makan bersama, main bersama, bercanda, diskusi tentang berbagai macam hal lah. Baik itu diskusi mengenai peran dia sebagai Obama kecil, atau diskusi juga tentang kehidupan di Indonesia atau di Amerika ketika dia waktu masa kecil, dan sampai ngobrolin masalah pacarnya dia, terus pengalaman saya ketika saya seusia Hasan, dan kita berbagai ya kayak teman lah. Saya baru pertama kali punya teman bule, jadi saya agak ragu-ragu awalnya mendekati dia. Tapi lama-kelamaan karena reading bareng, syuting bareng, dan di hotel pun dia pernah tidur bareng sama saya. Jadi saya berusaha mendekati dia, dekat-dekat, dan akhirnya dapat juga deh persahabatan kita. Terus terang film ini sangat sulit penggarapannya, dalam arti begini. Ada perbedaan antara film based on true event or true story dengan film fiksi. Kalau film yang berdasarkan kisah nyata, tentunya tokohnya harus kita napak tilasin, dalam arti kita secara research and development-nya nggak boleh salah, dan harus seorang sutradara harus menguasai betul bahan cerita yang akan dia sampaikan ke masyarakat. Nah, saya melihat dari pancingan dari novel Obama Anak Menteng yang kemudian saya napak tilasin untuk mempersiapkan bagaimana mengumpulkan orang-orang yang akan di casting dalam film ini, yang tentunya masih ada kayak tokoh Slamet, Yuniardi, Agus, Sony, dan Berry, Obama, Endanem, dan Lolos Toro sendiri, serta ada keberadaan seorang Turdi yang di dalam Dream from My Father-nya Barack Hussein Obama sendiri menceritakan bahwa dia pernah tinggal dengan kehidupan yang benar-benar multi etnis dan aneh gitu. Dia sendiri Afrika, Amerika, lalu kemudian dia tinggal dengan bapak tiri Indonesia, lalu kemudian di dalam kehidupan rumahnya itu dia berteman dengan seorang Jawa yang sangat Jawa banget, dengan seorang laki-laki yang kelihatan jantan, tapi ketika ngomong juga sedikit melambai, dan mungkin setiap weekend dia akan berdandan seperti seorang perempuan gitu. Scene yang paling merepotkan di film ini, yang saya emang ada kesulitannya, pertama-tama adalah pingpong. Soalnya sebelum film ini saya belum pernah main pingpong, dan pas film ini saya harus belajar pingpong pakai tangan kiri. Jadi soalnya si Little Berry itu dia kidal, jadi saya harus pakai tangan kiri, main pingpong pakai tangan kiri, harus belajar dengan waktu 3 hari, belajar main pingpong dengan tangan. Ya itu sangat sulit sekali. Turdi ini kan anggota Fantastic Doll, di mana dia setiap hari Minggu harus lip sync, dia harus show, dan saya juga di situ harus menari
Dan teman-teman saya semua itulah para transgender asli ketika syuting di Obama Anak Menteng adegan lip sync ini ya. Dan di situ karena saya tidak bisa dance sama sekali, jadi otomatis saya harus belajar dance. Apalagi dance-nya ini dance-nya perempuan gitu kan, dance-nya transgender yang body language saya juga harus bener-bener skrupnya tuh dikendorin banget gitu kan. Harus gemulai banget gitu. Jadi tantangan yang sangat luar biasa tapi sangat mengasihkan. Kayaknya saya nggak akan dapat pengalaman ini kalau saya nggak syuting Obama Anak Menteng. Pas latihan tinju tuh, masa ditinju beneran sama si Berry, kan sakit. Cita-citaku ini kan ku kejar semua mimpi-mimpiku. Berlari, ku takkan berhenti sampai jadi seorang yang berarti. Ku berlari. Kita lihat siapa yang beneran jago di lapangan. Jadi anak baru di sini memang tidak gampang, Berry. Apalagi rambutmu keriting dan berbeda dengan mereka. Kalau kamu diserang dan tidak bisa mundur, kamu harus lawan. Make you strong. Mereka, menurut kamu orang yang kuat butuh minta maaf kan? Kamu ingat nggak waktu kamu dihukum gara-gara aku laporin kamu? Kamu bilang aku sudah tidak adil. Mama lalu surat minta maaf. Apa aku kelihatan kayak orang gak kuat? Aku ingin terbang tinggi, menggapai mimpi di angkasa. Ingin bisa buat dunia penuh cinta dan kedamaian. Tinggi cita-citaku ini, kan ku kejar semua mimpi-mimpiku. Ku berlari, ku takkan berhenti